Nah teman-teman, jadi dalamnya itu seperti ini nih, tuh. Jadi tujuan dikasih minyak tadi supaya tidak rapat ke bungkusnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan saya di channel Anak Desa 91. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat teman-teman. Kali ini saya sedang berada di rumah orang tua saya teman-teman. Dan kebetulan orang tua saya hari ini mau membuat kue tradisional teman-teman. Yaitu mau membuat kue bugis. Kue bugis yang terbuat dari tepung beras ketan teman-teman. Dan sekarang lagi proses membuat tepung beras ketannya teman-teman. Kemudian setelah membuat tepung beras ketannya teman-teman, lanjut mengupas kelapa. Dikarenakan untuk membuat kue bugis ini harus ada kelapa dan tepung beras ketan teman-teman, ditambah gula aren. Dan buat teman-teman yang belum tahu cara bikin si kue bugis ini, teman-teman bisa simak video saya selanjutnya teman-teman. Dan setelah dikupas, lalu si kelapanya diparut teman-teman. Dan kebetulan saya sekarang menggunakan parutnya masih tradisional teman-teman, alias parut zaman jadul, yaitu disebutnya kukuran. Dengan dikeruk-keruk seperti ini teman-teman. Dan tahap selanjutnya yaitu siapkan gula aren teman-teman, atau gula merah. Kemudian campurkan semua kelapa yang telah diparut tadi teman-teman dengan gula aren sampai betul-betul merata teman-teman. Nah, setelah si kelapanya bercampur dengan gulanya teman-teman, kemudian dipanaskan di atas api yang sedang teman-teman. Jangan terlalu besar apinya, sampai benar-benar mengental seperti ini teman-teman. Kemudian setelah membuat adonan kelapanya teman-teman, lanjut membuat perasan daun katuk teman-teman, yaitu untuk membuat pewarna buatan atau pewarna alami seperti ini teman-teman. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan pewarna makanan atau pasta teman-teman. Tetapi di sini sudah biasa menggunakan pewarna alami seperti ini, yaitu pewarna daun katuk teman-teman. Kemudian taburi garam terlebih dahulu ke tepung beras ketannya teman-teman, lalu aduk sampai benar-benar merata. Dan selanjutnya campurkan air secukupnya, yaitu air perasan daun katuk tadi teman-teman. Dengan diaduk seperti ini sampai betul-betul merata teman-teman. Dan tahap selanjutnya setelah membuat adonan selesai teman-teman, lanjut pemotongan daun pisangnya teman-teman, yaitu untuk bungkus si adonan tadi teman-teman. Nah, sekarang lanjut ke tahap pembungkusan teman-teman. Dan sebelum dibungkus, si daun pisangnya baluri terlebih dahulu dengan
minyak kelapa teman-teman, biar tidak lengket. Cara membungkusnya seperti ini teman-teman. Jadi si kelapa yang tadi yaitu untuk isian si kue bugis ini teman-teman. Nah, setelah selesai pembungkusan teman-teman, sekarang saatnya untuk pengukusan. Itu dengan disusun rapi seperti ini. Dan apinya jangan terlalu besar sewaktu mengukusnya teman-teman. Dengan waktu pengukusan kurang lebih 10-15 menit teman-teman. Nah teman-teman, ini si kue bugisnya sudah matang tuh. Sekarang saya akan cobain dulu. Untuk pihak belakangnya dilewat aja lah teman-teman, karena ini saya lagi di dapur. Diabaikan. Dapur orang kampung begini. Jadi dalamnya itu seperti ini nih tuh. Jadi tujuan dikasih minyak tadi supaya tidak rapat ke bungkusnya teman-teman. Soalnya ini bungkusnya menggunakan daun pisang. Saya akan cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekilas mirip kue putu ayu, tapi agak sedikit alot, kayak daging kurban. Kayak daging bebek, manis, dan si dalamnya itu tuh ketika digigit itu langsung apa ya, ngeburusat. Dan ini lebih cocoknya dengan teh manis dan teh hangat teman-teman. Dan biasanya teman-teman si kue ini adanya kalau lagi ada hajatan atau ada acara keluarga teman-teman. Jadi di sini juga dikarenakan besok ada pengajian di sini, dikarenakan sekarang kan bulan Rajab. Jadi kalau di desa saya suka diadakan pengajian. Jadi hari ini membuat kue tradisional ini teman-teman. Untuk cemilan gitu, beritolan. Jadi ini termasuk kue tradisional. Bahannya juga gampang, dibuatnya juga gampang teman-teman. Dan untuk rasanya dijamin pedok lah, pedok suredo. Namun bagi yang mempunyai gigi ompong jangan coba-coba teman, soalnya agak sedikit alot. Jadi makanya itu harus hati-hati. Sumpah teman-teman, ini enak banget. Atau karena mungkin saya sudah lama tidak memakannya teman-teman. Mungkin kalau di daerah kalian ini namanya bukan kue bugis teman-teman,
Gak tahu kue apa. Tapi kalau di sini di kampung saya ini kue Bugis. Dan ini juga bisa dibuat ide usaha. Bisa dijual teman-teman. Kalau di sini harganya untuk satu bungkus Bugis ini biasanya dihargain 1000 rupiah teman-teman. Tapi kalau untuk di sini, khususnya di kampung saya teman-teman, nggak usah beli, tinggal bikin aja. Dikarenakan di sini kebanyakannya petani padi, jadi beras ketannya gampang teman-teman. Oke teman-teman, dikarenakan saya sudah habis 2, 3, 4 teman-teman, dan ini masih banyak, biar ini untuk anak-anak nanti malam teman-teman, sambil nonton TV sambil nyemil. Oke, mungkin untuk video kali ini cukupkan sekian dulu teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti video saya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semua. Salam anak pedesaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.